Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kevin Alfitro dan Ahmad Izian Akhtar Fauzi. Kali ini kami berdua akan mempresentasikan tentang sejarah, yaitu Perang Ponorogo dan juga Perang Aceh. Gimana sejarahnya? Yuk kita cari tahu. Slide berikutnya. Oke, kita akan masuk sekarang di Perang Ponorogo 1825 sampai 1830. Oke, di sini ada latar belakang. Perang di Ponorogo merupakan salah satu perang besar yang dihadapi oleh Belanda. Perlawanan pangeran di Ponorogo tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Penyebab perang di Ponorogo. Campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta merupakan salah satu penyebab kegelisahan rakyat. Pajak-pajak yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber penderitaan rakyat yang ikut juga melatar belakangi perang di Ponorogo. Salah satu bukti campur tangan politik Belanda adalah dalam urusan politik kerajaan Yogyakarta terjadi ketika pada tahun 1822 Hamengkubuwono IV wafat. Di dalam keraton muncul perselisihan tentang penggantinya. Saat itu, putra mahkota baru berumur 3 tahun. Keadaan ini menjadi kesempatan bagi Hindia Belanda untuk campur tangan dalam urusan kerajaan. Beberapa tindakan Belanda yang dianggap melecehkan harga diri dan nilai-nilai budaya masyarakat menjadi penyebab lain kebencian rakyat terhadap Belanda. Oke, di slide selanjutnya ada konflik. Berbagai kegelisahan dan penderitaan yang lama berlangsung dipicu oleh berbagai peristiwa yang membuat rakyat marah. Sebagai contoh, saat membangun jalan pada bulan Mei 1225, Belanda dan Patih Danurejo memasang patok-patok pada tanah leluhur di Ponorogo. Terjadi perselisihan saat pengikuti Ponorogo Patih Danureja keempat mencabuti patok-patok tersebut. Belanda segera mengutus Sardadu untuk menangkap pangeran di Ponorogo. Perang tidak dapat dihindarkan pada tanggal 20 Juli 1125. Penyelesaian. Pada bulan Maret 1830 di Ponorogo bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat karena ternyata di Ponorogo ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat pada tahun 1855. Setelah berakhirnya Perang Jawa atau Perang di Ponorogo, tidak ada lagi perlawanan yang besar di daerah Jawa. Kesimpulan, dalam peperangan yang berlangsung selama 5 tahun ini dimenangkan oleh pihak Belanda. Setelah kekalahan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado dan dipindahkan ke Makassar sampai beliau wafat tanggal 8 Januari 1855. Oke, kita akan masuk ke Perang Aceh. Oke, kita akan masuk ke latar belakang. Traktat London pada tahun 1870 menyambut Belanda yang menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris, dan Belanda mendapatkan hak atas Aceh. Berdasarkan harakat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang istana Aceh. Saat itu Aceh masih merupakan negara merdeka. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh 5 April 1873. Semangat jihad, perang membela agama Islam menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Kohler terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Kohler meninggal dekat dengan pohon yang sekarang diberi nama Pohon Kohler. Siasat konsentrasi sel-sel dengan sistem bertahan dalam benteng besar oleh Belanda tidak berhasil. Belanda semakin terdesak, korban semakin besar, dan keuangan terus terkuras. Konflik. Belanda sama sekali tidak mampu menghadapi secara fisik perlawanan rakyat Aceh. Dari hal tersebut, Belanda mengutus Dr. Snok Horkonje yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar.
Sebagai ahli bahasa, sejarah, dan sosial Islam, ia diminta masuk atau direkomendasikan tentang cara-cara mengalahkan rakyat Aceh. Setelah lama belajar di Arab, Snoek Hurgonje memberikan saran-saran kepada Belanda mengenai cara mengalahkan orang Aceh. Menurut Hurgonje, Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan, sebab karakter orang Aceh tidak akan pernah menyerah. Jiwa jihad mereka sangatlah tinggi. Penyelesaian. Belanda masih melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa perlawanan Aceh. Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh pada tahun 1994. Namun demikian, perlawanan sporadis rakyat Aceh masih berlangsung hingga tahun 1930-an. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 dan berakhir pada 8 Februari 1904. Yang artinya, perang ini berlangsung selama 31 tahun. Pada akhirnya, Belanda berhasil menguasai Aceh sepenuhnya pada tahun 1904 dengan pembubaran Kesultanan Aceh. Terima kasih kepada Ibu Dian dan semuanya yang telah mendengarkan presentasi ini. Semoga presentasi kita akan jauh lebih baik lagi dan dapat berkembang di kemudian hari. Sampai jumpa di lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Alfitro dan Ahmad Izyan Akhtar Fauzi pamit undur diri. Sampai jumpa.